Sering nggak sih kita mikir, apa ya sebenarnya isi dari gadget yang kita pakai setiap hari? Nah, kali ini kita akan coba bedah sistem komputer. Tapi tenang, cuma secara konsep aja ya, buat ngintip keajaiban teknologi di dalamnya. Oke, kita mulai dari pertanyaan simple dulu. Benda ini pasti ada di saku kalian kan? Tapi pernah kepikiran nggak kalau smartphone itu sebenarnya adalah sistem komputer yang utuh? Jawabannya, iya banget. Yuk kita cari tahu kenapa. Jadi gini, sebuah sistem komputer itu adalah perpaduan sempurna antara hardware atau perangkat keras yang fisiknya bisa kita sentuh dan software atau perangkat lunak. Analogi yang paling gampang, hardware itu gitarnya dan software itu lagu yang kita mainin. Gak bisa dipisahin kan? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng mulai dari yang paling kelihatan dulu, yaitu bagian-bagian yang paling sering kita pakai buat ngobrol sama komputer. Perangkat masukan atau input itu cara kita ngasih perintah. Mulai dari yang paling biasa kita lakuin kayak ngetik di keyboard atau ngeklik mouse, sampai mendai dokumen pakai scanner atau bahkan ngomong lewat mikrofon. Itu semua cara kita masukin informasi ke sistem. Terus gimana komputer ngejawab kita? Ya lewat perangkat keluaran atau output. Dulu ingat kan, ada monitor tabung alias CRT yang gede dan berat banget di meja. Dan coba bandingin sama sekarang, layarnya super tipis, gambarnya jernih banget. Nah, evolusi dari monitor tabung ke LED ini contoh paling pas buat nunjukin tren utama hardware. Makin lama makin kecil, makin kuat, dan makin efisien. Oke, bagian luarnya udah. Sekarang kita intip jeroannya. Siap-siap ketemu sama inti dari mesin ini. Ini dia nih, bintang utamanya, CPU atau Central Processing Unit. Bisa dibilang ini otaknya sekaligus jantungnya komputer. Dialah yang ngerjain semua perhitungan dengan kecepatan yang diukur pakai hertz. Artinya, jutaan bahkan miliaran perintah tiap detik. Gila kan? Merek kayak Intel dan AMD itu jagoannya pembuat otak super canggih ini. Tapi otak kan butuh ingatan ya. Nah, di komputer ada dua jenis memori utama. Pertama, RAM. Anggap aja ini meja kerja kita. Cepet, praktis, buat ngerjain yang lagi dibuka sekarang. Tapi, begitu komputer mati, mejanya langsung bersih lagi, datanya hilang. Beda sama ROM, ini ibarat ingatan permanen. Isinya instruksi penting yang nggak boleh hilang, kayak gimana cara komputer harus nyala. Oke, kalau RAM itu cuma meja kerja sementara, terus file-file penting, foto-foto, program, disimpan di mana dong buat jangka panjang? Nah, disinilah cerita evolusi hardware jadi makin seru. Coba deh lihat perjalanannya. Dulu kita pakai hard disk drive atau HDD yang isinya piringan muter buat nyimpen data. Terus muncul USB flash drive, bikin data gampang dibawa-bawa. Nah, lompatan besarnya ada di SSD atau solid state drive yang udah nggak pakai bagian bergerak lagi. Dan sekarang, data kita malah bisa terbang ke cloud, disimpan di server entah di mana. Dan perbedaannya tuh jauh banget. Ganti dari HDD ke SSD itu mungkin upgrade paling kerasa yang bisa dilakuin ke komputer. Kenapa? Ya karena kita buang semua bagian mekanis yang lambat. Hasilnya, komputer yang tadinya butuh semenit buat nyala, sekarang cuma butuh beberapa detik aja. Kita udah lihat otaknya, memorinya, sama tempat arsipnya. Tapi apa sih yang nyambungin semua komponen ini biar bisa saling ngobrol? Nah, itu tugasnya si motherboard. Kalau CPU itu otak, motherboard ini tulang punggung sekaligus sistem sarafnya. Semua komponen, prosesor, RAM, penyimpanan, semuanya nancap di sini. Motherboard juga jadi rumah buat para pembantu khusus. Yang paling ngehits sekarang itu GPU atau Graphics Processing Unit. Anggap aja ini komputer super kencang di dalam komputer yang tugasnya khusus ngurusin semua tampilan visual. Dari nonton film sampai main game, GPU ini yang kerja keras. Dan disinilah kita balik lagi ke pertanyaan awal. Semua yang barusan kita omongin, CPU, RAM, penyimpanan, motherboard, sekarang ukurannya jadi super kecil, saking kecilnya bisa muat di dalam smartphone yang ada di genggaman kita. Luar biasa kan? Perjalanan hardware yang gila-gilaan ini bikin kita mikir ya, kalau semua komponen ini terus-terusan jadi lebih kecil, lebih kencang, dan lebih canggih, kira-kira komputer di masa depan bakal kayak gimana ya bentuknya?